Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para tabi'in, para aulia, para anbiya, kita sampaikan salam dan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'd. Saya atas nama pembina dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi dengan judul Iman tanpa amal itu hampa, amal tanpa iman percuma. Remaja kreatif remaja masjid di mana saja berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak akan memberatkan, namun bukan berarti penganutnya dapat menggampangkan urusan agama dengan alasan yang dibuat-buat sendiri. Dalam buku yang berjudul Kesepaduan Iman dan Amal Soleh, Buya Hamka menegaskan bahwa pertanda kosongnya jiwa serta binasanya hati yaitu ketika seorang muslim sekedar mengaku beriman tapi enggan mengerjakan amal soleh. Banyak orang yang kelihatan berbuat baik padahal ia tidak beriman. Ia banyak beramal, tapi hal yang dilakukannya tidak berlandaskan iman. Inilah kondisi yang masih terasa nampak di muka bumi, bahwa keimanan hanya dijadikan topeng untuk meraih keuntungan tertentu. Padahal iman dan amal soleh merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara iman dan amal soleh yaitu bagaikan budi dan perangai. Karena apabila salah satunya hilang, maka sesungguhnya menjalankan Islam, maka kesungguhan menjalankan Islam menjadi tidak sempurna. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Kembali Buya Hamka berkata bahwa tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang hanya menyebut perkara iman pasti diikuti dengan menyebut amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amalan soleh merupakan perkara yang dicintai Allah. Amalan soleh adalah tujuan kehidupan manusia di dunia ini. Amalan soleh yang memberikan kehidupan pada hati seorang hamba, sehingga dengan amalan soleh itu imannya senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan. Imannya akan diberikan jiwa istiqamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian di surga disebabkan oleh amalan kebaikan kalian. Sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya tidak mungkin kita beramal soleh
kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Allah yang membantu hati kita, kalau bukan karena Allah yang menguatkan keimanan kita, kalau bukan karena Allah yang mengokohkan niat-niat kita, barangkali amalan soleh akan terasa berat di hati kita. Berapa banyak orang-orang yang dijadikan kakinya berat untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid-masjid Allah. Berapa banyak orang-orang yang dijadikan hatinya tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya karena Allah tidak membantunya. Berapa banyak saudara-saudara kaum muslimin yang memandang Islam itu berat karena banyak larangan dan perintah Allah, dari akibat Allah tidak memberikan bantuan kepada mereka. Maka karena itulah kita senantiasa diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kita senantiasa diminta untuk meminta kekuatan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Karena kalau bukan karena pertolongan Engkau ya Allah, aku tidak bisa khusyuk dalam salatku. Kalau bukan karena pertolongan Engkau ya Allah, aku tidak bisa sujud kepadamu. Kalau bukan karena pertolongan Engkau ya Allah, seseorang tidak akan bisa merasakan kelezatan ibadah. Sehingga akhirnya ia menganggap ibadah hanyalah beban-beban belaka. Ia memandang amalan soleh itu hanyalah beban yang memberatkan kehidupannya belaka. Ja'far bin Muhammad berkata, tidak sempurna perbuatan yang baik kecuali dengan 3 perkara. Pertama, menganggap amalannya sedikit. Ingatlah saudaraku, orang yang menganggap amalannya banyak, ia akan terkena penyakit ujub dan sombong. Ibnul Qayyim berkata, orang yang ujub dengan amal lebih buruk daripada orang yang ujub dengan harta. Karena ujub dengan amal bisa membatalkan amalan-amalan solehnya. Untuk itu, agar kita terhindar dari sifat ujub dan sombong dengan amal, hendaknya kita merasa bahwa amal kita sedikit. Karena kita tidak tahu mana amal yang sudah diterima oleh Allah dan mana amalan yang tidak diterima oleh Allah. Sebanyak apapun amal soleh kita, kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, tidak akan mencukupi dengan kenikmatan surga. Hal yang kedua, yang menjadi penyempurna perbuatan yang baik adalah bersegeralah kepadanya. Cepat-cepatlah mengerjakan, jangan menunda-nunda. Orang yang menunda-nunda amalan soleh, orang yang senantiasa berkata, nanti dan nanti sajalah. Nanti kalau saya dan seterusnya dan seterusnya. Di saat ia diberikan kesempatan di pagi hari, ia berkata, nanti sorelah baru saya mengerjakannya. Di saat ia diberikan kesempatan di pagi hari, di saat ia diberikan kesempatan di sore hari, ia berkata, nantilah besok pagi baru saya kerjakan. Begitu seterusnya dia berkata dan berkata, menunda-nunda apa yang harus dia lakukan pada hari yang seharusnya dia laksanakan. Maka Hasan Al-Basri berkata, Ibna Adam, iyyaka wat taswifa fa innaka biyaumika
walasta bighaddin fa inna yakun ghaddun laka fakun fi ghaddin kama kunta fil yaum wa illa yakun laka lam tandam ala ma faratta fil yaum. Wahai anak Adam, jangan engkau menunda-nunda amalan-amalan, karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok pagi belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu esok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyia-nyiakan pada hari ini. Abdullah bin Umar berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirun sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa man hayataka limautika, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Subhanallah. Remaja kreatif, remaja masjid, di mana saja berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat yang sangat agung yang harus kita bersegera dalam kebaikan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita pergunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan segala kesehatan dan keafiatan yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dalam mengisi kehidupan kita ini. Insya Allah semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi kami. Semoga regenerasi remaja kreatif di bawah naungan bimbingan Prima DMI, wabil khusus bagi wilayah Maluku Utara, insya Allah akan semakin memberikan jiwa eksisnya, menunjukkan jiwa istiqomahnya, mewujudkan remaja-remaja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berkarya untuk membangun amal soleh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.